you. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Oke, kali ini saya akan mereview film tentang perzombian yang rilis pada tahun 2010 yang berjudul The Craigies. Film ini merupakan remake dari film The Craigies tahun 1973 dengan judul yang sama. Yuk langsung saja kita ulas filmnya. Di awal film kita diperlihatkan di mana sebuah kota yang sudah hancur dengan kebakaran di mana-mana. Lalu film pun berpindah di 2 hari sebelumnya di sebuah kota yang bernama Ogdenmars. Kemudian kita diperlihatkan seorang dokter yang bernama Judy sedang mengobrol dengan asistennya yang bernama Becca. Becca meminta izin kepada Judy untuk pulang karena bibinya sedang sakit. Namun Judy tahu bahwa Becca sedang berbohong. Dia hanya ingin melihat pertandingan pacarnya. Tapi karena Judy ini baik, dia pun mengizinkannya untuk pergi. Sudah baik, cantik lagi. Sementara itu, pertandingan baseball akan segera dimulai dengan penjagaan 2 orang sheriff yang bernama David, suaminya Judy, dan CS-nya bernama Russell. Lalu, Russell melihat seseorang yang bernama Rory membawa senjata memasuki lapangan dengan terlihat sakit. Kemudian David menghampirinya dan membujuknya, namun malah menodongkan pistol. Karena merasa akan ditembak, David pun menembaknya lebih dulu. Kemudian mayat Rory dibawa untuk diperiksa kandungan alkohol yang ada di dalam darahnya. Lalu David menemui istrinya Rory dan anaknya untuk meminta maaf karena tidak punya pilihan lain. David memberitahu kepada istrinya bahwa Rory sedang mabuk, namun istrinya membantah bahwa suaminya sudah lama berhenti mabuk. Keesokan harinya, Judy yang melihat David sedang di luar, dia mengetahui bahwa David tidak bisa melupakan kejadian kemarin dan merasa bersalah, tapi Judy berkata bahwa David sudah melakukan hal yang benar. David pun kembali bekerja. Tak lama, David ditelepon Jim dari rumah sakit dan berkata bahwa dia sudah melakukan pemeriksaan 2 kali namun tidak menemukan alkohol di tubuh Rory. Lalu, David pergi ke lapangan baseball untuk melepaskan penat karena terus memikirkan hal tersebut. Saat David mau pergi, dia melihat Ben yang merupakan warga kota sedang duduk dan melamun. Namun setelah David panggil berkali-kali, dia sadar dan berkata semuanya baik-baik saja. Scene berpindah di mana Judy kedatangan Deidre. Dia berkata bahwa ada yang salah dengan suaminya yang bernama Bill. Jadi dia ini seperti Ben yang melamun terus. Saat diperiksa, tidak ditemukan penyakit di tubuhnya. Dan saat ditanya, si Bill ini suka mengulangi kata-katanya. Malam harinya, Deidre dibikin bingung karena melihat Bill malam-malam sedang menghidupkan mesin pemotong miliknya. Deidre pun pergi untuk mengeceknya. Saat sudah sampai, ternyata Bill tidak ada di sana. Tiba-tiba anaknya berteriak, lalu Deidre segera pergi ke rumahnya untuk mencari putranya, Nicholas. Saat dicari-cari, ternyata Nicholas berada di belakangnya dan mereka segera bersembunyi di lemari baju. Nicholas berkata kepada ibunya bahwa ayahnya sedang membawa pisau dan berusaha membunuhnya. Bill pun menemukan mereka dan menguncinya di dalam lemari. Lalu Bill pun menyirami seluruh ruangan dengan bahan bakar dan membakarnya. Saat David sedang terlelap tidur, tiba-tiba ditelepon oleh seseorang soal Bill membakar rumahnya. Saat sudah sampai, David diberitahu bahwa yang selamat hanya Bill. Bill bukannya menangis, dia malah dengan santainya bersiul. Anjay. Scene berpindah di mana 3 orang pria sedang berburu. Salah satu dari mereka tak sengaja melihat sebuah parasut dan saat ditarik mereka dikejutkan dengan mayat seorang pilot yang sudah jadi bangkai. David dan Russell pun datang ke lokasi untuk mengecek area tersebut. David berpikir jika ada sebuah mayat pilot lalu di mana pesawatnya. Russell pun berkata bahwa minggu kemarin si terapis temannya mendengar suara dentuman keras di sebuah sungai. Mereka pun pergi untuk mengeceknya dan benar saja pesawat besar tersebut berada tepat di bawah kapal mereka. Lalu David pergi ke seseorang untuk bertanya soal aliran sungai tersebut karena sungai tersebut merupakan sumber air minum yang mereka olah. Dan ternyata rumah yang pertama mendapatkan aliran sungai tersebut adalah rumahnya Rory. David pun pergi bertemu wali kota untuk meminta izin mematikan pasokan air. Namun wali kota menolaknya karena itu akan menggagalkan panen di seluruh pertanian di kota tersebut. Bukannya nurut, David pun pergi untuk mematikannya sendiri.
Kemudian saat mereka kembali ke kantor, Russell melihat Bill yang sudah tergeletak dengan bersimbah darah. Saat akan didekati, tiba-tiba Bill bangun dan mencoba untuk menarik Russell namun tidak kena. Saat David akan melaporkan hal tersebut, saluran telepon dan internet semuanya terputus. Bahkan HP-nya tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Tak hanya itu, tiba-tiba keadaan kota menjadi sepi. Lalu David melihat mobil berwarna hitam sedang mengamatinya. Saat dihampiri, mobil tersebut pun langsung kabur pergi dari situ. Kemudian David mendengar kegaduhan di rumah duka. Saat dicek, ternyata ada seorang pendeta yang sudah dijahit mata dan bibirnya. Tiba-tiba David dipukul keras dari belakang oleh Jim. Jimmy pun telah menjadi gila, dia mencoba membunuh David, mereka pun terlibat perkelahian yang dimenangkan oleh David. David pun diselamatkan oleh Russell yang turut datang ke sana. Malam harinya, David meminta Judy untuk pergi ke rumah orang tuanya, namun Judy menolaknya karena orang-orang membutuhkan dirinya karena dia adalah seorang dokter. Saat sedang cekcok, Judy mendengar seseorang di luar. Lalu David pergi untuk memastikannya. Saat sedang memeriksa, tiba-tiba Judy berteriak. Saat David keluar, dia pun disergap oleh anggota militer dan membawanya ke sebuah bis. Di dalam bis juga terdapat Russell dan beberapa warga kota. Mereka pun dibawa ke sebuah camp, kayak sebuah tempat karantina gitulah. Lalu mereka dicek apakah mereka terpapar atau tidak. Kemudian Russell pun dipisahkan, begitu juga Judy. Saat dicek alatnya berbunyi. Lalu Judy dibawa ke dalam kemudian dibius. David yang tersadar sudah berada di perbatasan yang katanya adalah zona aman, yang mana warga sehat berada di sana. Kembali ke Judy yang mulai tersadar, kemudian dia menyaksikan di mana orang-orang yang berada di dalam pagar menjadi gila dan mendobrak pagar lalu menyerang para tentara. Keadaan yang semakin kacau, para tentara pun pergi dari tempat itu. David yang sedang ngobrol memutuskan untuk kembali menjemput Judy karena dia tidak mau harus selamat sendirian. Pertama-tama, David pergi ke kantornya untuk mengambil pistol untuk berjaga-jaga. Tak disangka, David dikejutkan dengan kehadiran Russell CS-nya berada di sana juga, dan mereka pun akan pergi bersama untuk menjemput Judy. Scene berpindah ke Judy, di mana dia baru sadar bahwa BK ternyata ada di sana juga. Dengan situasi yang sama, tidak bisa melepaskan ikatan yang ada pada diri mereka. Tak lama, terdengar seseorang yang datang menghampiri mereka, dan ternyata itu adalah Ben yang sudah menjadi zombie. Dengan membawa garpu tanah, dia pun langsung menancapkan garpunya di setiap orang yang ada di sana. Ketika Ben mendekati Judy dan akan membunuhnya, Ben langsung ditembak David yang sudah berada di sana. Judy dan BK pun berhasil diselamatkan. Mereka pun menyusuri jalan untuk mencari sebuah kendaraan untuk pergi dari sana. Namun, saat sedang mencari kendaraan, terdengar suara gaduh yang mana itu adalah pemburu kemarin, sekarang beralih profesi menjadi pemburu manusia. Sungguh sinting sekali. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah David, karena di sana ada mobil tua, kali aja masih berfungsi, meskipun harus menempuh jarak yang lumayan jauh. Di perjalanan, BK pun berlari menuju rumah pacarnya Scotty, namun mereka malah saling curiga satu sama lain. Setelah itu, David mendengar sesuatu dan menyuruh mereka masuk ke dalam, dan ternyata itu adalah pasukan tentara yang sedang menyusuri seluruh kota. Lalu, para tentara itu masuk ke rumah Scotty dan menangkap ibunya. Karena merasa khawatir, Scotty pun langsung keluar dan menghampirinya, namun malah ditembak oleh para tentara tersebut. Begitu juga dengan ibunya. Saat salah satu tentara itu akan masuk ke gudang, David dan Russell pun bersiap-siap untuk menangkap tentara tersebut untuk diinterogasi. Tentara tersebut mengatakan telah terjadi sebuah kecelakaan di kota ini, tapi tidak tahu kecelakaan seperti apa. Lalu, David akan melepaskan tentara tersebut, tapi dengan syarat jangan memberitahu keberadaan mereka. Lalu, tentara tersebut keluar dan memberitahu bahwa di dalam aman. Keesokan harinya, mereka pun sampai di rumah David. Russell dan BK memperbaiki mobil, sementara David dan Judy mengambil barang-barang untuk pergi. Kemudian, Judy pergi ke kamar yang kelak akan menjadi kamar bayinya, karena si Judy ini sedang hamil. Saat masuk ke dalam, tak disangka anjay. Karena merasa ada yang aneh, David pun pergi mencari Judy. Saat masuk, David melihat Judy sudah diikat. David langsung diserang dari belakang. Saat akan mengambil pisau, tangan David langsung ditusuk oleh pisau. Ternyata mereka adalah istri dan anak Rory yang sudah menjadi gila
ditambah dendam kepada David karena sudah membunuh Rory. Saat Judy akan ditembak, David berhasil mengalihkan perhatiannya dan berhasil membunuhnya. Begitu juga dengan anaknya yang ditembak oleh Russell dari luar sehingga mereka pun selamat. Sebelum pergi, Judy curiga kepada Russell bahwa dia sudah terinfeksi. Namun, David meyakinkan Judy bahwa Russell baik-baik saja secara Russell adalah CS David. Selama menjadi sheriff, mereka pun berangkat. Saat di perjalanan, tiba-tiba ada helikopter yang melintas di atas mereka. Saat heli itu berputar balik, David pun langsung membelokkan mobilnya dan masuk ke sebuah pencucian mobil. Saat di dalam, tiba-tiba mesinnya pada hidup yang berarti ada orang yang menjalankan mesinnya. Dan benar saja, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan orang gila itu. Namun mereka berhasil keluar dari tempat itu, tapi saat hendak keluar, Becca dijerat oleh salah satu orang gila yang membuatnya harus mati tergantung. Judy yang menyayangi Becca pun menangis. Sialnya, mobil yang mereka pakai dihancurkan oleh helikopter tadi. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat sedang berjalan, David melihat mobil hitam yang sempat memata-matainya di kota. David pun berencana akan mengambil mobil tersebut dengan paksa. Tapi tiba-tiba Russell malah membentangkan ranjau ban sehingga mobil itu terbalik. David pun langsung menghampirinya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Orang itu berkata bahwa pesawat yang jatuh di sungai itu membawa senjata biologis bernama Trixie, lalu akan dimusnahkan di Texas. Namun sebelum sampai, pesawat tersebut malah terjadi kecelakaan yang menyebabkan jatuh dan mencemari air di sungai. Tapi saat sedang menginterogasi, tiba-tiba Russell menembak orang tersebut tepat di kepalanya. David yang melihat hal itu langsung memarahi Russell dan mengambil senjatanya agar tidak gegabah. Namun David malah ditodongkan pistol oleh Russell. Tapi David berhasil membalikkan situasi, mereka pun berjalan kembali bersama-sama. Saat malam, mereka pun berhasil sampai di perbatasan di mana itu adalah zona aman. Namun dijaga ketat oleh para tentara. Mereka pun bingung cara untuk melewatinya. Di sini Russell menawarkan diri untuk mengalihkan perhatian mereka karena bagaimanapun dia akan mati karena sudah terinfeksi dan memberikan sesuatu yang bermakna kepada David sebagai wali sheriff sehingga David dan Judy bisa melewati tepian jalan. Russell pun langsung menghampiri para tentara dan membuang pelurunya dan benar saja saat Russell mengambil pistol dia pun langsung ditembak di tempat. Lalu David dan Judy berhasil melewati mereka. Saat sampai di sebuah toko swalayan, mereka pun beristirahat dan mencari makanan. Tapi mereka berpencar. David masuk ke dalam, Judy mengecek situasi di luar. Kemudian Judy melihat sesuatu yang mengerikan. Tak lama, David keluar dan melihat Judy sedang syok. Kemudian saat dilihat sekali lagi, kita diperlihatkan tumpukan mayat yang sudah gosong terbakar. Ternyata mayat tersebut adalah warga yang selamat dan tidak terinfeksi. Dapat disimpulkan bahwa warga yang berasal dari Ogden Mars harus dibunuh dan dibakar. Tapi David mencoba meyakinkan Judy bahwa mereka akan selamat. Setelah itu David mengumpulkan peralatan. Saat Judy sedang minum, tiba-tiba ada orang di belakangnya. Anjay. Seluruh lampu tiba-tiba mati. Judy yang merasakan ada seseorang, dia pun bersembunyi di ruangan pendingin yang berisi mayat-mayat. Judy berusaha diam karena orang gila sedang mencari dirinya. Namun, tiba-tiba Judy dikagetkan oleh David yang muncul di belakangnya. Saat Judy dan David akan kabur menggunakan sebuah truk, mereka dihalangi oleh orang-orang gila yang ada di sana. Setelah terjadi perkelahian, mereka pun bisa kabur dari tempat itu. Saat di perjalanan, mereka mendengar radio yang sempat dibawa David. Mereka mendengar bahwa Ogden Mars akan dibom dan diratakan dengan tanah untuk menghilangkan wabah gila tersebut. Dan ledakan pun terjadi. Sehingga membuat truk yang mereka tumpangi terbalik. Setelah bangkit, David menolong Judy dan mereka melihat kota Ogden Mars sudah hancur. Esoknya, David dan Judy jalan di sebuah ladang yang akan menuju sebuah kota.
dan film pun selesai. Oke, itu aja dulu review filmnya. Sampai jumpa kembali di review selanjutnya.